Di dunia ini, tidak semua orang akan menyukai Anda. Tidak peduli seberapa baik Anda bersikap, selalu ada saja yang akan mengkritik, meremehkan, atau bahkan membenci Anda tanpa alasan yang jelas. Itu bukan sesuatu yang bisa dihindari, tetapi sesuatu yang perlu dipahami dan diterima. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol pendapat orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, pernah menulis bahwa dalam hidup ini, kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang iri, egois, dan penuh kebencian. Tetapi kebencian mereka bukan urusan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap tenang, tidak terbawa emosi, dan tetap menjalani hidup sesuai dengan prinsip yang kita pegang. Jadi, bagaimana stoikisme bisa membantu Anda menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan Anda? Mari kita bahas lebih dalam. Poin pertama, mengubah kebencian menjadi bahan bakar untuk tumbuh. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang adalah berusaha keras agar disukai semua orang. Masalahnya, itu mustahil. Bahkan orang paling baik di dunia pun pasti punya haters. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan pikiran atau perasaan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kamu punya kekuatan atas pikiranmu sendiri, bukan atas peristiwa luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Ini berarti bahwa jika ada orang yang tidak menyukai Anda, itu bukan tanggung jawab Anda untuk mengubah pendapat mereka. Mungkin mereka iri, mungkin mereka punya pengalaman buruk di masa lalu yang membuat mereka melihat Anda dengan cara tertentu, atau mungkin kepribadian Anda memang tidak cocok dengan mereka, dan itu semua di luar kendali Anda. Jika Anda terus-menerus mencoba membuat semua orang menyukai Anda, yang terjadi justru Anda akan kehilangan jati diri. Bukankah lebih baik menjadi diri sendiri dan dikelilingi orang yang benar-benar menerima Anda, daripada berpura-pura hanya demi disukai orang yang bahkan tidak peduli dengan siapa Anda sebenarnya? Ketika seseorang tidak menyukai Anda, biasanya ada dua kemungkinan. Pertama, mereka hanya benci tanpa alasan yang jelas, dan kedua, mereka punya alasan yang bisa dijadikan bahan evaluasi. Jika kebencian mereka tidak berdasar, misalnya karena iri atau sekadar mencari masalah, maka itu tidak perlu Anda pikirkan. Tetapi jika ada kritik yang valid di balik ketidaksukaan mereka, itu bisa menjadi pelajaran berharga. Misalnya, jika seseorang menganggap Anda sombong, coba refleksikan. Apakah ada sikap Anda yang mungkin tanpa sadar terkesan arogan? Jika seseorang merasa Anda kurang peduli dengan sekitar, apakah mungkin Anda memang kurang memperhatikan orang lain? Orang Stoik tidak langsung menolak kritik atau baper ketika mendapat kebencian. Sebaliknya, mereka menggunakannya sebagai cermin untuk mengevaluasi diri. Epictetus mengatakan, manusia tidak terganggu oleh kejadian-kejadian, tetapi oleh pandangan mereka tentang kejadian-kejadian itu. Jadi, sebelum tersinggung, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah saya bisa belajar sesuatu dari ini? Jika tidak, abaikan. Jika iya, jadikan itu sebagai motivasi untuk berkembang. Salah satu reaksi alami ketika menghadapi orang yang tidak suka dengan kita adalah ingin membalas. Tetapi apa yang sebenarnya Anda menangkan dari adu argumen atau membuktikan diri kepada seseorang yang sudah memutuskan untuk tidak menyukai Anda? Orang Stoik tidak membuang energi untuk hal-hal seperti itu. Mereka tahu bahwa cara terbaik untuk membalas adalah dengan tetap fokus pada tujuan mereka dan membiarkan hasil berbicara. Seneca pernah berkata, kemarahan adalah bentuk kegilaan sesaat. Jika Anda terpancing emosi karena seseorang meremehkan Anda, berarti Anda sudah masuk dalam perangkap mereka. Sebaliknya, tetaplah tenang dan gunakan kebencian mereka sebagai bahan bakar untuk maju lebih jauh. Jika seseorang mengatakan bahwa Anda tidak akan sukses, jadikan itu sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa mereka salah, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Biarkan keberhasilan Anda menjadi jawaban yang paling menyakitkan bagi mereka. Orang yang membenci Anda sebenarnya memberikan Anda hadiah tersembunyi, dorongan untuk berkembang lebih jauh,
Banyak orang sukses justru berangkat dari kebencian orang lain. Mereka tidak terjebak dalam perdebatan atau mencoba mencari validasi. Mereka fokus pada pertumbuhan diri, dan pada akhirnya mereka menang bukan karena mereka membalas kebencian, tetapi karena mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Ada satu bahaya lain yang sering terjadi ketika menghadapi orang yang tidak menyukai kita. Kita mulai berubah menjadi seperti mereka. Kita mulai menyimpan dendam, membalas dengan cara yang sama, dan akhirnya, tanpa sadar, kita menjadi orang yang penuh kebencian juga. Itulah yang perlu dihindari. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh membiarkan hal-hal eksternal mengendalikan siapa kita. Jika ada seseorang yang membenci Anda, itu masalah mereka, bukan masalah Anda. Jika Anda membiarkan kebencian mereka mempengaruhi hati dan pikiran Anda, berarti Anda sudah kalah. Cara terbaik untuk menghadapi kebencian adalah dengan tetap berkelas. Tetap bersikap baik, bukan untuk menyenangkan mereka, tetapi karena itulah diri Anda yang sebenarnya. Jangan biarkan satu atau dua orang yang tidak menyukai Anda mengubah cara Anda memandang dunia. Jangan karena ada beberapa orang yang iri dan membenci Anda, lantas Anda menganggap semua orang seperti itu. Masih banyak orang yang menghargai dan mendukung Anda. Fokuslah pada mereka, bukan pada mereka yang hanya ingin menjatuhkan Anda. Karena pada akhirnya, yang benar-benar menang adalah mereka yang bisa tetap tenang, tetap berkembang, dan tetap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, terlepas dari siapapun yang berusaha menghalangi. Poin kedua, menerima kebencian sebagai bagian dari perjalanan. Jika Anda perhatikan, hampir semua orang sukses dan berpengaruh pasti punya haters. Dari filsuf besar seperti Socrates yang dieksekusi karena pemikirannya, hingga tokoh modern seperti Elon Musk yang sering dihujat di media sosial. Kenapa? Karena semakin besar dampak yang Anda buat, semakin banyak orang yang merasa terancam, iri, atau sekadar tidak setuju dengan Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru, itu tanda bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis bahwa dalam hidup ini, kita pasti akan berhadapan dengan orang yang iri, egois, atau penuh kebencian. Namun, itu tidak boleh mengubah cara kita bertindak. Dia berkata, kita dilahirkan untuk bekerja sama seperti kaki, tangan, dan kelopak mata. Jadi menentang satu sama lain bertentangan dengan hukum alam. Dengan kata lain, membenci balik orang yang membenci Anda hanya akan menjauhkan Anda dari tujuan yang lebih besar. Daripada sibuk mempertanyakan kenapa mereka tidak suka dengan Anda, tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya sedang melakukan sesuatu yang benar? Apakah kebencian ini muncul karena saya sedang berkembang? Jika iya, maka itu justru sebuah tanda bahwa Anda sedang naik level. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Opini orang lain tentang Anda, itu di luar kendali Anda. Jika seseorang tidak menyukai Anda, tidak peduli seberapa baik Anda, seberapa keras Anda berusaha menjelaskan, atau seberapa sopan Anda bersikap, mereka tetap bisa memilih untuk tidak menyukai Anda. Menghabiskan waktu dan energi untuk berdebat atau membuktikan diri kepada mereka adalah usaha yang sia-sia. Epictetus mengatakan, jika seseorang memberitahu Anda bahwa seseorang berbicara buruk tentang Anda, jangan membela diri atau mencoba menjelaskan. Sebaliknya cukup jawab, dia pasti tidak tahu tentang kesalahan saya yang lain. Kalau tidak, dia pasti sudah menyebutkannya juga. Alih-alih sibuk membantah atau membalas kebencian, gunakan energi Anda untuk hal yang lebih produktif. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kontrol, karakter Anda, tindakan Anda, dan bagaimana Anda merespons situasi. Kebencian mereka tidak seharusnya mengganggu ketenangan batin Anda. Orang Stoik tidak hanya bereaksi terhadap sesuatu, tetapi mereka mencoba memahaminya. Jika ada seseorang yang tidak menyukai Anda, cobalah berpikir, kenapa mereka merasa seperti itu? Terkadang, kebencian seseorang berasal dari pengalaman pribadi mereka yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Misalnya, jika seseorang selalu bersikap sinis terhadap Anda,
Mungkin mereka pernah dikhianati oleh seseorang dengan kepribadian yang mirip dengan Anda. Atau mungkin mereka hanya sedang melalui masa sulit dalam hidup mereka, dan Anda kebetulan menjadi sasaran pelampiasan. Marcus Aurelius menyarankan kita untuk bersikap welas asih terhadap orang seperti ini. Dia berkata, ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah bahwa kamu akan bertemu dengan orang-orang yang sombong, egois, dan tidak tahu berterima kasih. Tetapi ingat juga mereka begitu karena mereka tidak tahu yang lebih baik. Dengan memahami bahwa kebencian mereka bukan sesuatu yang selalu bersifat pribadi, Anda bisa lebih mudah untuk tidak membalas dengan emosi. Anda bahkan bisa merasa kasihan pada mereka, karena kebencian seringkali datang dari ketidakbahagiaan dalam diri seseorang. Orang Stoik tidak hidup untuk validasi orang lain. Mereka tidak merasa perlu menjelaskan diri mereka ke semua orang atau mencari persetujuan. Jika Anda tahu bahwa Anda bertindak dengan benar dan sesuai dengan nilai yang Anda pegang, maka Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Seneca mengatakan, kita harus hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk opini orang lain. Jika Anda selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang, Anda akan kehilangan arah. Sebaliknya, tetaplah pada prinsip Anda. Jika seseorang tidak suka dengan Anda, tanpa alasan yang jelas, biarkan saja. Itu bukan urusan Anda. Pada akhirnya, kebencian orang lain bukanlah sesuatu yang harus Anda takutkan atau hindari. Itu hanya bagian dari perjalanan. Semakin Anda maju, semakin banyak orang yang akan tidak suka dengan Anda. Dan itu tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana Anda meresponsnya. Jika Anda bisa tetap tenang, tetap berkembang, dan tidak membiarkan kebencian orang lain mengendalikan hidup Anda, maka Anda sudah memenangkan permainan ini. Poin ketiga, menguasai diri, bukan mengendalikan orang lain. Banyak orang merasa frustrasi ketika menghadapi orang yang tidak menyukai mereka. Mereka mencoba menjelaskan diri, membuktikan bahwa mereka tidak seburuk yang dipikirkan, atau bahkan berusaha mengubah opini orang lain. Tetapi ini hanya membuang waktu dan energi. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan perasaan atau pikiran orang lain. Jika seseorang sudah memutuskan untuk tidak menyukai Anda, tidak peduli seberapa baik Anda berusaha, mereka tetap bisa mencari alasan untuk membenci. Epictetus pernah berkata, ketika seseorang berbicara buruk tentangmu, jangan membantah, cukup katakan, dia pasti tidak tahu keburukan lain tentangku. Kalau tidak, dia akan menyebutkannya juga. Daripada mencoba meyakinkan mereka, lebih baik fokus pada diri sendiri. Jika Anda benar-benar tahu bahwa Anda tidak melakukan kesalahan, maka tidak ada yang perlu dibuktikan. Dan jika ada kesalahan yang perlu diperbaiki, cukup perbaiki tanpa perlu meminta pengakuan dari orang lain. Daripada mencoba meyakinkan mereka, lebih baik fokus pada diri sendiri. Jika Anda benar-benar tahu bahwa Anda tidak melakukan kesalahan, maka tidak ada yang perlu dibuktikan. Dan jika ada kesalahan yang perlu diperbaiki, cukup perbaiki tanpa perlu meminta pengakuan dari orang lain. Ketika seseorang menunjukkan kebencian, insting pertama yang sering muncul adalah membalas. Entah itu dengan kata-kata tajam, sindiran, atau bahkan sikap dingin. Tetapi orang Stoik tahu bahwa bereaksi dengan emosi hanya akan membuat situasi semakin buruk. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis bahwa jika seseorang bersikap buruk kepada kita punya dua pilihan, ikut terbawa dalam keburukan itu, atau tetap bertindak sesuai dengan nilai yang kita pegang. Artinya, jika seseorang menghina atau meremehkan, bukan berarti kita harus membalas dengan hal yang sama. Kita bisa memilih untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh. Ketika Anda tidak bereaksi terhadap provokasi, Anda menunjukkan bahwa Anda lebih kuat dari mereka. Orang yang penuh kebencian sebenarnya ingin melihat Anda kehilangan kendali. Ketika Anda tetap tenang, mereka kehilangan kekuatan mereka atas Anda. Salah satu prinsip utama dalam stoikisme adalah bertindak sesuai dengan nilai yang kita yakini, tanpa peduli apakah orang lain setuju atau tidak. Seneca berkata, orang bijak tidak hidup untuk menyenangkan orang lain, tetapi untuk menjalani hidup yang benar.
Banyak orang menghabiskan terlalu banyak waktu mengkhawatirkan bagaimana mereka dilihat oleh orang lain. Mereka takut dikritik, takut tidak disukai, dan akhirnya mengorbankan prinsip mereka hanya demi diterima. Tetapi jika Anda hidup dengan cara seperti itu, Anda tidak benar-benar hidup untuk diri sendiri. Anda hidup untuk orang lain. Daripada memikirkan apakah seseorang menyukai Anda atau tidak, lebih baik tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya sudah bertindak sesuai dengan nilai saya? Apakah saya sudah melakukan yang terbaik? Jika jawabannya ya, maka opini orang lain tidak lagi menjadi masalah. Orang yang terus-menerus mencari validasi dari orang lain sebenarnya adalah orang yang paling tidak bebas. Mereka selalu bergantung pada pujian, selalu takut dikritik, dan selalu mencoba menghindari konflik. Tetapi orang Stoik memahami bahwa kebebasan sejati datang ketika kita tidak lagi bergantung pada opini eksternal. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Setiap detik yang kita gunakan untuk mengkhawatirkan kebencian seseorang adalah detik yang bisa kita gunakan untuk tumbuh, belajar, dan mencapai sesuatu yang lebih besar. Ketika Anda benar-benar memahami ini, Anda tidak akan lagi terganggu oleh siapapun yang tidak menyukai Anda. Anda akan tetap berjalan maju, fokus pada apa yang penting, dan membiarkan hasil berbicara lebih keras daripada kata-kata. Poin keempat, menjadikan kebencian sebagai motivasi untuk bertumbuh. Orang yang membenci Anda sebenarnya sedang memberi Anda kesempatan untuk menguji ketangguhan mental. Dalam Stoikisme, setiap tantangan adalah latihan untuk menjadi lebih kuat. Jika semua orang selalu setuju dan mendukung, tidak ada yang mendorong kita untuk berkembang. Epictetus mengajarkan bahwa rintangan bukanlah hambatan, tetapi justru bagian dari proses pertumbuhan. Jika seseorang meremehkan Anda, itu adalah kesempatan untuk membuktikan, bukan kepada mereka, tetapi kepada diri sendiri, bahwa Anda bisa lebih baik. Marcus Aurelius bahkan menulis dalam Meditations, apapun yang menghalangimu bisa menjadi jalanmu. Jika seseorang berusaha menjatuhkan, gunakan itu sebagai dorongan untuk melangkah lebih tinggi. Orang yang benar-benar kuat tidak meminta dunia menjadi lebih mudah. Mereka menjadi lebih kuat untuk menghadapi dunia apa adanya. Ketika Anda terlalu fokus pada orang yang tidak menyukai Anda tanpa sadar membiarkan mereka mengendalikan hidup Anda. Jika Anda mengubah cara berpakaian, berbicara, atau bertindak hanya agar mereka berhenti membenci, maka Anda bukan lagi diri sendiri. Anda hidup sesuai dengan ekspektasi mereka, bukan dengan prinsip yang Anda yakini. Orang Stoik memahami bahwa hidup ini milik mereka, bukan milik orang lain. Seneca berkata, "Jika kamu ingin dihormati, berhentilah mencoba menyenangkan semua orang. Mengubah diri hanya demi menghindari kebencian adalah cara tercepat untuk kehilangan jati diri." Jadi, ketika seseorang tidak menyukai Anda, biarkan saja. Itu bukan urusan Anda. Yang terpenting adalah Anda tetap setia pada nilai yang Anda pegang dan terus berjalan di jalur yang Anda pilih. Tidak semua kebencian datang tanpa alasan. Kadang, kritik yang diberikan bisa jadi benar, meskipun disampaikan dengan cara yang buruk. Orang Stoik tidak defensif terhadap kritik, tetapi mereka juga tidak membiarkan kritik mengendalikan mereka. Cara terbaik untuk menghadapi kritik adalah dengan menanyakan dua hal. Pertama, apakah ini benar? Jika kritik itu benar, gunakan sebagai pelajaran untuk berkembang. Kedua, apakah ini hanya emosi mereka? Jika kritik itu hanya lahir dari kebencian tanpa dasar, abaikan saja. Epictetus mengajarkan bahwa orang bijak tidak marah ketika dikritik. Sebaliknya, mereka melihat kritik sebagai alat untuk evaluasi diri. Tetapi mereka juga tahu bahwa tidak semua kritik perlu diterima. Orang Stoik memilih dengan bijak mana yang layak diperhatikan dan mana yang hanya angin lalu. Ketika seseorang membenci Anda, cara terbaik untuk membalas bukan dengan kata-kata tetapi dengan tindakan. Jika mereka meremehkan, buktikan bahwa Anda bisa lebih baik. Jika mereka berharap Anda gagal, tunjukkan bahwa Anda terus maju. Marcus Aurelius berkata,
Cara terbaik untuk membalas seseorang yang bersikap buruk kepadamu adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Artinya, jika mereka menyerang dengan kebencian, balaslah dengan ketenangan. Jika mereka merendahkan, buktikan dengan pencapaian. Jika mereka menunggu Anda jatuh, berdirilah lebih tegak. Pada akhirnya, orang yang membenci Anda tidak punya kuasa apapun atas hidup Anda. Hanya Anda yang bisa menentukan arah. Jangan habiskan waktu berdebat atau membalas kebencian dengan kebencian. Gunakan energi itu untuk sesuatu yang lebih besar, dan biarkan kesuksesan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata. Poin kelima, menjaga fokus pada tujuan, bukan gangguan dari orang lain. Banyak orang terjebak dalam perangkap emosional ketika tahu ada yang tidak menyukai mereka. Mereka sibuk mencari tahu apa kesalahan mereka, menghabiskan waktu berpikir tentang pendapat orang lain, bahkan kadang mengubah jalan hidup mereka hanya untuk menghindari kebencian. Padahal, kebencian itu bukan sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Itu hanya opini orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran dan opini eksternal hanyalah gangguan yang tidak perlu ditanggapi jika tidak relevan. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal eksternal yang menyakiti kita, tetapi cara kita menilainya. Artinya, jika seseorang membenci Anda, itu tidak akan berdampak apapun jika Anda tidak peduli. Kebencian mereka hanya akan mengganggu jika Anda memberikan perhatian padanya. Jadi pertanyaannya, apakah Anda mau membiarkan hidup Anda teralihkan oleh kebencian yang sebenarnya tidak punya dampak nyata terhadap masa depan Anda? Orang yang hidupnya dipengaruhi oleh opini orang lain tidak akan pernah mencapai potensi terbaiknya. Kenapa? Karena opini itu selalu berubah. Hari ini seseorang bisa membenci Anda, besok bisa mengagumi Anda. Hari ini mereka memuji, besok bisa mengkritik. Jika Anda hidup mengikuti ombak opini, Anda akan kehilangan arah. Marcus Aurelius mengingatkan dalam Meditations, jangan buang energi untuk mengkhawatirkan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Opini orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, jadi membiarkan diri kita terpengaruh olehnya hanya akan menghambat kemajuan. Yang bisa dikendalikan adalah tindakan kita sendiri. Jika ada sesuatu yang ingin Anda capai, fokuslah pada itu. Jika ada tujuan yang ingin Anda raih, jalani saja. Jangan biarkan opini orang lain mengendalikan kemudi hidup Anda. Mari kita hitung sederhana. Jika Anda menghabiskan 1 jam sehari untuk memikirkan orang yang tidak menyukai Anda, itu berarti dalam setahun Anda sudah membuang lebih dari 360 jam hanya untuk sesuatu yang tidak berguna. Waktu sebanyak itu bisa digunakan untuk belajar keterampilan baru, mengembangkan bisnis, membangun hubungan yang lebih baik, atau meningkatkan diri. Stoikisme mengajarkan bahwa waktu adalah aset yang paling berharga. Seneca dalam surat-suratnya sering menekankan bahwa manusia terlalu sering menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Dia berkata, kita selalu mengatakan hidup ini singkat, padahal kitalah yang membuatnya terasa pendek dengan membuangnya untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi sebelum Anda larut dalam pikiran tentang kebencian orang lain, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini cara terbaik untuk menggunakan waktu saya? Apakah ini akan membuat saya lebih dekat dengan tujuan saya? Jika jawabannya tidak, maka sudah jelas itu hanya gangguan yang perlu diabaikan. Pada akhirnya tidak ada cara yang lebih baik untuk membungkam kebencian selain dengan terus maju. Orang yang mengkritik dan meremehkan Anda biasanya hanya ingin melihat Anda gagal. Jika Anda menyerah atau terpengaruh, itu berarti mereka menang. Tetapi jika Anda terus melangkah dan mencapai sesuatu yang lebih besar, mereka akhirnya akan kehilangan tenaga untuk membenci. Marcus Aurelius berkata, jangan buang waktu dengan membalas dendam. Cara terbaik untuk menang adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Balas mereka dengan tindakan nyata. Jika mereka berkata Anda tidak akan sukses, buktikan bahwa mereka salah dengan mencapai kesuksesan. Jika mereka berharap Anda gagal, buat mereka terkejut dengan keberhasilan Anda. Poin ke-6, memahami bahwa kebencian seringkali tidak ada hubungannya dengan Anda. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang
adalah mengira bahwa kebencian orang lain selalu tentang mereka. Padahal, dalam banyak kasus, kebencian itu lebih mencerminkan orang yang membenci, bukan orang yang dibenci. Epictetus mengajarkan bahwa tindakan seseorang berasal dari cara mereka melihat dunia, bukan dari realitas yang sebenarnya. Jika seseorang membenci Anda, bisa jadi itu karena mereka merasa terancam, iri, atau sedang menghadapi masalah dalam hidup mereka sendiri. Anda hanyalah pantulan dari ketidakpuasan mereka terhadap diri sendiri. Jadi alih-alih bertanya, apa yang salah dengan saya? Lebih baik bertanya, apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka sampai mereka merasa perlu membenci saya? Dengan cara ini, Anda bisa melihat kebencian mereka bukan sebagai serangan pribadi, tetapi sebagai refleksi dari kondisi mereka sendiri. Tidak peduli sebaik apapun Anda, selalu akan ada orang yang tidak menyukai Anda. Bahkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah yang berjasa bagi dunia tetap memiliki haters. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar bijaksana, tetapi tetap memiliki musuh. Epictetus adalah filsuf yang hanya mengajarkan kebijaksanaan, tetapi tetap ada yang tidak setuju dengannya. Dalam Meditations, Marcus Aurelius menulis, "Di pagi hari, ingatkan dirimu bahwa kamu akan bertemu dengan orang yang kasar, egois, dan tidak tahu berterima kasih. Tapi itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah tetap bertindak sesuai dengan kebajikan." Artinya sejak awal kita harus sadar bahwa kebencian adalah bagian alami dari hidup. Menghindarinya sama mustahilnya dengan menghindari hujan saat langit mendung. Yang bisa kita lakukan hanyalah bersiap dan tidak membiarkannya mengganggu perjalanan kita. Salah satu hal paling menarik tentang orang yang membenci adalah bahwa seringkali mereka bahkan tidak benar-benar mengenal orang yang mereka benci. Mereka hanya melihat sebagian kecil dari diri Anda, sepotong informasi yang mereka dapatkan dari media sosial, gosip, atau asumsi pribadi. Seneca pernah berkata, orang menilai bukan berdasarkan fakta tetapi berdasarkan sudut pandang mereka yang terbatas. Ini berarti bahwa kebencian mereka seringkali didasarkan pada informasi yang tidak lengkap atau bahkan salah. Jadi, apakah masuk akal untuk membiarkan opini mereka memengaruhi perasaan Anda? Jika seseorang menilai Anda hanya berdasarkan potongan kecil dari hidup Anda, maka pendapat mereka tidaklah relevan. Anda jauh lebih kompleks daripada yang mereka lihat. Ini mungkin terdengar sulit, tetapi salah satu pendekatan stoik yang paling kuat adalah mengembangkan empati bahkan terhadap mereka yang membenci Anda. Bukan berarti Anda harus membiarkan mereka berbuat semena-mena, tetapi memahami bahwa mereka juga manusia yang memiliki masalah dan ketakutan mereka sendiri. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa jika seseorang berbuat buruk kepada kita, kita bisa memilih untuk marah atau memahami bahwa mereka hanya bertindak sesuai dengan batas pemahaman mereka. Dalam banyak kasus, orang yang membenci Anda hanya memproyeksikan rasa tidak aman mereka sendiri. Jika Anda bisa melihat mereka sebagai manusia yang terluka atau tersesat, kebencian mereka tidak lagi terasa seperti ancaman. Sebaliknya, itu hanya menjadi bagian kecil dari dunia yang tidak perlu Anda tanggapi secara emosional. Poin ketujuh, kebebasan sejati adalah tidak peduli dengan kebencian orang lain. Banyak orang merasa terjebak oleh pendapat orang lain. Mereka takut dihina, takut dijauhi, takut ada yang tidak menyukai mereka. Tapi di balik semua itu, ada satu fakta yang sering diabaikan. Kebebasan sejati datang ketika Anda berhenti peduli dengan hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Artinya, jika Anda membiarkan pikiran Anda dipenuhi oleh kebencian orang lain, maka Anda sendiri yang menciptakan penderitaan. Tapi jika Anda memilih untuk mengabaikan dan tetap fokus pada kehidupan Anda, maka Anda akan merasa lebih bebas dan tenang. Orang stoik tidak hidup untuk menyenangkan orang lain. Mereka hidup sesuai prinsip yang mereka yakini. Jika ada yang tidak suka, itu bukan urusan mereka. Banyak orang menghabiskan hidupnya dengan berusaha menyenangkan semua orang. Mereka takut dikritik, takut tidak diterima, dan akhirnya mengubah diri mereka hanya agar disukai. Tapi apa hasilnya? Mereka kehilangan diri sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang harus kita kendalikan adalah cara kita berpikir dan bertindak.
Jika Anda mengubah diri hanya agar diterima oleh orang lain, maka Anda sebenarnya sedang menyerahkan kendali hidup Anda kepada mereka. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya hidup sesuai dengan prinsip yang saya yakini? Atau saya hanya berusaha memenuhi ekspektasi orang lain agar tidak dibenci? Jika Anda memilih yang kedua, berarti Anda sedang membatasi diri sendiri hanya demi kenyamanan orang lain. Hal menarik tentang kebencian adalah bahwa kebanyakan orang tidak akan mengingatnya dalam jangka panjang. Orang mungkin membenci Anda hari ini, tetapi seiring waktu, mereka akan melupakan alasan mereka membenci Anda. Hidup terus berjalan, dan mereka juga punya masalah sendiri. Seneca pernah berkata, kita sering menganggap masalah kecil sebagai bencana besar, padahal dalam 1 tahun, kita bahkan tidak akan mengingatnya. Jadi, jika Anda merasa terganggu oleh seseorang yang membenci Anda, ingatlah bahwa dalam beberapa bulan atau tahun, kebencian itu tidak akan lagi relevan. Waktu adalah sumber daya yang terbatas. Jika Anda menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak penting, Anda akan kehilangan kesempatan untuk mencapai hal-hal yang benar-benar berarti. Pada akhirnya, kehidupan yang paling memuaskan bukanlah kehidupan yang bebas dari kebencian, tetapi kehidupan yang tetap berjalan meskipun ada kebencian. Orang Stoik memahami bahwa dunia ini penuh dengan pendapat yang beragam. Tidak semua orang akan menyukai Anda, dan itu tidak masalah. Marcus Aurelius menulis, jangan menunggu dunia menjadi sempurna agar bisa bahagia. Bahagialah sekarang dengan segala kekurangannya. Artinya jangan menunggu sampai semua orang menyukai Anda untuk mulai menjalani hidup dengan penuh semangat. Jangan menunggu sampai kritik berhenti untuk mulai berkarya. Jangan menunggu sampai semua orang setuju sebelum Anda melangkah maju. Jalan terus, lakukan yang terbaik, dan biarkan dunia berbicara sesukanya. Pada akhirnya, orang yang paling sukses bukanlah mereka yang bebas dari kritik, tetapi mereka yang tetap melangkah meskipun dikritik. Jadi, menghadapi orang yang tidak suka dengan kita bukan tentang membuktikan mereka salah atau membuat mereka berubah pikiran. Itu tentang bagaimana kita tetap fokus pada diri sendiri, tetap berkembang, dan tidak membiarkan kebencian mereka mengendalikan hidup kita. Stoikisme mengajarkan bahwa opini orang lain bukanlah urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah bagaimana kita meresponsnya. Jadi apakah kita akan terusik oleh kebencian yang tidak penting, atau kita akan tetap melangkah maju dengan kepala tegak? Ingat, semakin banyak Anda berkembang, semakin banyak orang yang akan tidak suka. Tapi itu bukan tanda kegagalan. Justru itu tanda bahwa Anda sedang menuju ke arah yang benar. Kalau kamu setuju atau punya pandangan lain, tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang butuh wawasan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.